Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun 10 bulan tewas di tangan ibu kandung dan ayah tirinya usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan. Terbongkarnya perbuatan pelaku ini berawal dari kecurigaan perawat yang mengurus korban di rumah sakit dan melihat kondisi tubuh bocah ini sangat mengenaskan tidak berdaya dengan luka hampir di sekujur tubuhnya. Saat ditanya, kedua pelaku mengaku jika korban jatuh sakit sehingga dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Namun hasil pemeriksaan medis menyatakan jika kondisi korban diakibatkan oleh luka-luka yang dialaminya. Pihak rumah sakit langsung melaporkan peristiwa ini kepada kepolisian dan kedua pelaku diringkus di area rumah sakit. Keduanya tidak bisa mengelak ketika petugas menunjukkan bukti hasil pemeriksaan medis korban. Korban dikenal anak yang periang, suka bermain dengan anak seusianya, namun sayang korban mengalami speech delay atau telat bicara. Hingga kedua orang tuanya sering kerap menganiaya sang anak hingga tewas. Ya, pemirsa, kita akan mendapatkan cerita lebih lanjut sebenarnya bagaimana pola pengasuhan dilakukan oleh kedua pelaku terhadap anaknya atau terhadap korban. Kita akan berbincang dengan Bapak Winardi, beliau merupakan Ketua RT 01 tempat di mana pasangan suami istri ini tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Winardi. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami konfirmasi kembali Pak, orang tua dari korban ini merupakan warga Bapak, betul? Kalau dia bukan warga saya, Bu, dia pendatang. Pendatang. Berapa lama Pak tinggal di situ? Kalau menurut cerita yang tersangka itu, dia udah ngaku hampir 2 tahun. 2 tahun ya Pak? Iya, 2 tahun. Bapak pernah bertemu dengan mereka? Waktu saya pas menjabat jadi ketua RT itu, saya kan sosialisasi ke sana. Saya pintain ibaratnya data dah, KTP, saudara kakaknya kayak gitu. Tapi menurut dia belum ada KTP-nya, masih di kampung. Setelah itu ada pertemuan lagi Pak, apakah sering Pak ngobrol, berbicara dengan dua pelaku ini, suami istri ini? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Bapak, mereka ini pindahan dari mana Pak? Ya menurut alamat yang tersangka itu yang saya tahu dia di daerah Bekasi kalau nggak salah. Baik, Pak, apakah pernah mendengar cerita, kalau Bapak tidak pernah melihat langsung, apakah pernah mendengar cerita mungkin dari orang-orang yang menjadi tetangganya bagaimana kelakuan dari pasangan suami istri ini dalam merawat anaknya? Kalau menurut yang orang-orang sekitar situ sih saya tanya orangnya tertutup. Dia jarang ngobrol sama tetangga. Nggak pernah ngobrol sama warga, Pak? Nggak pernah, iya. Suami istri paling ini? Ngobrol. Iya, kenapa Pak? Paling dia ngobrol katanya sih cuma seperlunya aja. Anaknya cuma satu ini Pak? Atau ada putra-putri lainnya? Kalau anaknya sih saya kurang tahu juga. Kalau anaknya itu. Baik. Pas saya tahu pas ada kejadian kayak gini baru tahu ya ada anak kecil itu. Ya, Pak, apakah tetangga di sana pernah mendengar mungkin anaknya ini menangis, mungkin anaknya ini berteriak saat disiksa oleh kedua orang tuanya? Kalau menurut tetangga katanya kalau nangis itu kan kalau malam wajar lah anak nangis itu. Kalau ditanya kayak gitu, cuma dia nggak mau tidur, apa pengen keluar kayak gitu, pengen jajan. Cuma gitu aja sih katanya kalau pas nangis itu. Baik, Pak, yang biasanya sepengetahuan Bapak atau informasi dari warga, yang biasanya mengasuh anaknya ini siapa? Ibunya atau ayah tirinya? Ibunya. Ibunya. Ayah tirinya sering berada di luar, bekerja begitu? Ayah tirinya kan pemulung juga, dia sama-sama mulung. Dua-duanya sama-sama memulung? Iya. Iya. Nah, anaknya ini suka dibawa Pak saat memulung? Kalau masalah itu saya nggak terlalu merhatiin. Baik.
Ya, Iya. Bapak, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan informasi kepada kami dan juga kami turut berduka Bapak atas apa yang menimpa dari Ya, korban Ibu. ini. Selamat malam Pak. Iya, Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum Malam, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Wal-